Masuk di agenda sidang tuntutan, Ya, sejauh ini persiapan Pak Tom Lembong sini kondisinya seperti apa? ya, alhamdulillah beliau dalam kondisi sehat ya. Beliau sudah hadir duluan di persidangan ini. Sudah dari pagi tadi dia hadirkan di sini. Ditemani rekan saya Pak Zaid. Jadi harapan kita ya dalam proses persidangan, karena hari ini adalah agendanya tuntutan dari pihak kejaksaan. Nah, kita melihat bahwa sesuai dengan sistem hukum acara pidana kita, bahwa penegak hukum itu tidak hanya hakim, tapi juga adalah jaksa. Nah, dalam pemahaman penegak hukum, mereka mengutamakan tentang keadilan dan kebenaran material. Ya, jadi pemahaman kalau jaksa harus wajib menuntut, menghukum atau segala macam itu salah persis itu. Karena dalam pedoman di kejaksaan, bisa nanti kawan-kawan kejaksaan juga cek, bahwa di situ mereka mengedepankan tentang makna kebenaran material dan keadilan. Nah, sehingga dalam proses persidangan, ketika ditemukan fakta-fakta bahwa tidak ditemukan bukti-bukti yang membuat terdakwa ini menjadi bersalah, maka tidak dapat dihukum. Maka jaksa berhak melakukan tuntutan bebas. Itu diatur dalam pedoman di kejaksaan. Atau yang lainnya, dalam perjalanan persidangan diketemukan bahwa ada faktanya, tapi fakta ini bukanlah perbuatan pidana, melainkan perbuatan perdata, maka ada namanya tuntutan lepas. Jadi tuntutan bebas dan tuntutan lepas itu diatur dalam pedoman di kejaksaan. Nah, seandainya kawan-kawan kejaksaan ini mengedepankan kebenaran material dan keadilan tadi dengan menggunakan nuraninya dalam melihat fakta persidangan, kami yakin mereka akan melakukan tuntutan seperti itu. Ya, dan itu tidak salah secara hukum. Karena memang filosofinya dalam sistem hukum acara pidana kita itu adalah keadilan substantif. Tujuannya apa? Agar tidak terjadinya wrongful conviction, kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. Karena banyak sekali kalau kita dengar istilah namanya peradilan sesat. Peradilan sesat itu adalah peradilan yang menetapkan seseorang menjadi bersalah padahal orang itu tidak bersalah. Kira-kira seperti itu. Kemarin kan Pak Tom makan gula, nih kondisinya baik-baik aja? Alhamdulillah, gulanya bikin sehat malah. Jadi kadang-kadang begini, pemahaman, wawasan, pengetahuan. Kadang-kadang memang karena ini bukan bidangnya kawan-kawan kita kejaksaan, dia tidak mengetahui. Kami juga tidak tahu sebetulnya apakah gula itu sehat atau tidak, kita juga tidak tahu. Tapi Pak Tom yang kebetulan menekuni bidang itu, beliau mengetahui bahwa asumsinya jaksa gula rafinasi itu berbahaya, itu salah total rupanya. Karena gula rafinasi itu dikonsumsi di luar negeri memang dipakai gula rafinasi, gitu. Kira gitu. Dalam sidang tuntutan ini siapa aja pihak keluarga selain kuasa hukum yang mendampingi Pak Tom hadir di sini? Ya, insya Allah biasanya istrinya hadir ya. Ini rekan-rekan Pak Tom juga sudah mulai banyak nih yang hadir memberikan dukungan kepada Pak Tom. Karena betul bahwa harapan kita proses persidangan Pak Tom ini kan banyak diamati, dinilai oleh publik. Nah, kita berharap bahwa ada secercah harapan dalam penegakan hukum kita bahwa kejaksaan bisa objektif, harapannya di persidangan ini. Tapi kita lihat nanti apakah kawan-kawan di kejaksaan menggunakan semangat keadilan ini atau hanya berdasarkan perintah saja. Kalau hanya berdasarkan perintah saja ya susah kita untuk penegakan hukum kita. Kira-kira seperti itu. Ya. Terima kasih Bang Ari, Bang Zaid, Bang Zaid.